Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur pada siang hari ini kami kembali menikmati anugerah, menikmati pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dari bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku. Taruh hatimu menjadi hatiku. Bahkan taruh pengajaranmu agar menjadi pengajaranku pada hari ini. Agar genaplah firman Tuhan dimanapun jemaatmu berada, lantai 3, lantai 4. Ataupun dimanapun mereka berada, mereka pulang pasti diberkati. Yang sakit mengalami kesembuhan. Yang terikat mengalami kelepasan. Yang datang dengan beban permasalahan. Kekuatan dari surga dicurahkan dalam hidup mereka. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Bahkan setiap jaringan yang kami pakai, Tuhan yang campur tangan lancar semuanya diberkati. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan kita kembali dalam ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia untuk kesempatannya saya boleh melayani pada siang hari ini. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama siapkan pulpen dan catatan saudara. Tema khotbah saya pada sore hari ini bisa tolong ditampilkan di layar. Passover, goodness and mercy. Passover, goodness and mercy. Setiap kali kita membahas mengenai Paskah, kita kembali diingatkan mengenai Passover. Artinya diluputkan, artinya dilewatkan, artinya harusnya kita yang menanggung segala yang jahat itu. Tetapi Yesus menanggung di kayu salib agar saudara dapat menerima segala yang baik. Katakan amin. Harusnya kita yang mengalami segala yang terburuk, terhancur, segala hal yang buruk harusnya menjadi bagian manusia. Tapi karena Yesus mati di kayu salib, dan bukan hanya mati, tapi dia bangkit, kebaikan, belas kasihan Tuhan menjadi bagian bagi saudara dan saya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Sama-sama kita lihat Injil Lukas 1 ayatnya yang ke-78. Lukas 1 ayatnya yang ke-78. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca pelan, resapi kata demi kata, agar menjadi berkat bagi saudara. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Sama-sama bilang sama saya rahmat. Sama-sama bilang sama saya belas kasihan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya melawat saya. Kalau saudara pernah pergi ke Papua, ke Manado, ke NTT dan sebagainya, saudara akan mengetahui bahwa setiap subuh di setiap masa momen Paskah mereka akan beribadah setiap subuh jam 3, jam 4. Bahkan beberapa suku di Indonesia subuh-subuh mereka biasa pergi ke kuburan di hari Paskah. Kenapa? Karena berita mengenai kebangkitan Yesus dipercaya terjadi pada subuh. Ketika para perempuan mencari kubur Yesus dan mereka melihat bahwa Yesus sudah tidak ada di kubur sebab Yesus sudah bangkit. Mengapa dikatakan pagi-pagi? Karena bicara mengenai surya pagi. Bicara mengenai kesempatan yang baru. Bicara mengenai anugerah yang baru. Bicara mengenai berkat yang baru. Selama 3 hari murid Yesus saya yakin stres. Selama 3 hari menjadi hari yang paling stressful buat mereka. Hari yang paling melelahkan, hari yang paling memberatkan buat mereka. Tapi syukur karena Tuhan, Yesus bangkit dari kematian.
mereka boleh bersuka cita. Bukan hanya mereka bisa bersuka cita 2000 tahun yang lalu, hari ini engkau juga punya hak untuk bersuka cita. Yesusmu sudah bangkit. Yesusmu tidak dikalahkan oleh maut. Yesusmu berkuasa atas kematian. Bilang kiri kanan saudara, belas kasihannya dan rahmatnya melimpah atas setiap kamu. Amin saudara. Mengapa berita Paskah sangat penting? Mengapa kita perlu mengingat? Mengapa pesan Paskah harus selalu hidup dalam hati dan pikiran kita? Karena yang pertama, berita Paskah, kita perlu mempelajari firman Tuhan. Yang pertama, berita Paskah, karena peristiwa Paskah membuktikan bahwa seluruh perkataan Tuhan Yesus adalah benar dan dapat dipercaya. Kalau Yesus nggak bangkit dari kematian, kita buang Alkitab kita. Kalau Yesus nggak bangkit dari kematian, ngapain saudara antri-antri datang ke gereja? Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kita orang-orang yang tidak berpengharapan. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit dari kematian. Setiap kali saudara membaca Alkitab, engkau dapat kepastian. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya dapat dipercaya. Firman-Nya pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Amin. Sama-sama bilang sama saya, perkataan Yesus benar, dapat dipercaya. Sama-sama bilang sama saya, firman yang saya dengar dapat dipercaya. Pasti terjadi dalam hidup saya. Apa yang kau imani untuk keluargamu, pasti terjadi. Apa yang kau imani untuk kesehatanmu, pasti terjadi. Apa yang sedang kau doakan hari-hari ini, Paskah yang harusnya menjadi kekalahan bagi Yesus, justru jadi kemenangan buat Yesus. Paskah Allah menjungkir balikan keadaan, agar hari ini dia juga rindu mengembalikan keadaanmu. Dia juga rindu menghapus air matamu, ganti sorak-sorai. Dia juga rindu semua yang pernah terhilang daripadamu, bukan hanya dikembalikan, tapi lipat kali ganda dikembalikan buat saudara. Untuk setiap rasa malu, untuk setiap ketakutan, untuk setiap hinaan, untuk setiap yang kau lakukan demi nama Yesus, Yesus sudah bangkit. Dia akan memberikannya kepada saudara. Amin saudara. Kemurahan dan kebaikan Tuhan apa yang akan kita dengar pada hari ini? Kita akan belajar yang pertama. Sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita lihat. Yang pertama, mengapa Paskah disebut sebagai kemurahan dan kebaikan Tuhan? Yang pertama, karena kemurahan Tuhan mengampuni dan mengubah hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sudah bangkit. Dia mengubah dan mengampuni hidup saya. Kita buka firman Tuhan, Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Mazmur 86 ayatnya yang kelima, kita baca dengan baik. 3, 2, 1, ya, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang suka mengampuni. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang limpah kasih setianya, limpah kebaikannya. Jangan datang ke gereja dengan pemikiran Tuhanmu galak. Jangan datang ke gereja dengan pemikiran Tuhanmu marah. Jangan datang ke gereja dengan pemikiran Tuhan gak sayang saudara. Karena kalau saudara datang dengan pemikiran seperti itu, engkau gak akan dapat apa-apa. Tapi datang ke tempat itu dengan pemahaman, Tuhanku baik, suka mengampuni, berlimpah kasih setianya sama saya. Amin. Kalau engkau punya iman seperti itu, engkau pulang. Apa yang menjadi kerinduanmu, dia akan genapi dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Dia baik, suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia.
Sama-sama bilang sama saya, masa lalu saya Tuhan ampuni. Sama-sama bilang sama saya, masa depan saya Tuhan berkati. Sekali lagi, masa lalu saya Tuhan ampuni. Masa depan saya Tuhan berkati. Tepuk tangan di atas kepalamu. Masa lalu saudara, kata pengampunan dalam bahasa aslinya menggunakan 3 arti. Pengampunan yang pertama membebaskan dari hukuman. Pengampunan yang kedua dibenarkan. Pengampunan yang ketiga dikuduskan. Sama-sama bilang sama saya, dibebaskan, dibenarkan, dikuduskan. Dibebaskan, dibenarkan, dikuduskan. Kebangkitan Kristus, kemurahannya, belas kasihannya membebaskanmu, membenarkanmu, dan menguduskanmu. Amin. Firman Allah, kita lihat lagi beberapa ayat. Kita akan banyak buka ayat. Lukas 4, ayatnya yang ke-18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku. 19 saudara, kasih keras suaramu. Untuk kepada orang-orang tawanan. Dan untuk orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini Paskah. Ketika Yesus bangkit dari kematian, tahun rahmat Tuhan telah datang. Siapkah saudara dipulihkan? Siapkah saudara diberkati? Siapkah saudara melihat semua mimpimu jadi kenyataan? Karena tahun rahmat Tuhan turun atas saudara di tempat ini. Tahun rahmat Tuhan melimpah atas saudara di tempat ini. Apa sih bedanya kekristenan dengan kepercayaan yang lain? Gampangnya begini. Contoh, ada orang mabuk. Ada orang apa? Mabuk. Dia mabuk, dia jalan, dan dia jatuh ke dalam sumur. Karena mabuk jatuh dalam sumur. Dan dia teriak, tolong, tolong, tolong. Datang orang baik. Orang baik lihat orang mabuk itu di sumur. Dan orang baik itu bilang, kenapa kamu di sumur? Kata orang mabuk, saya mabuk pak, tolong saya pak. Seorang baik bilang, makanya jangan mabuk. Kamu jadi di sumur tuh. Terus dia pergi. Pertanyaan saya, pengajaran dari orang benar itu baik apa tidak? Baik. Pengajarannya benar apa tidak? Benar. Tapi apakah menyelamatkan orang mabuk itu? Enggak. Ada orang baik lagi kedua datang. Orang mabuk teriak, tolong, tolong. Dan orang baik ini bilang gini, kenapa di bawah? Saya mabuk pak, makanya saya di bawah. Ingat ya, mulai sekarang jangan mabuk. Mabuk bikin miskin, bikin ginjal rusak dan sebagainya. Terus dia tinggal. Pertanyaan saya, pengajarannya baik gak? Perkataannya benar gak? Tapi menyelamatkan orang mabuk gak? Gak. Kalau Yesus berbeda. Orang mabuk teriak, tolong, tolong. Yesus datang. Dilihat. Dia gak menghakimi. Dia gak mengutuki. Dia lempar tali. Dia kasih tangan. Udah naik di atas. Dia bersihin saudara. Setelah saudara udah bersih, baru dia bilang, makanya jangan mabuk. Pengajaran penting. Tetapi yang menyelamatkan saudara dan saya bukan pengajaran, tapi pribadi Yesus. Karena dia mati di kayu salib. Don't get me wrong. Saya nggak bilang pengajaran gak penting. Pengajaran sangat amat sangat penting. Tetapi yang benar-benar mau turun menyelamatkan orang mabuk itu, Yesus. And by the way, orang mabuk itu lantai 4, lantai 3, lantai 2, termasuk saya yang pegang mic. Bukan berarti kita mabuk hari ini. Tapi kita bisa ada di sini
Karena belas kasihan Tuhan. Kita bisa berdiri sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Ingat perempuan yang tertangkap basah berzina? Halo, shalom. Marhaban ya Ramadan. Ingat yang perempuan tertangkap berzina? Orang Farisi bawa perempuan ini ke depan Yesus. Orang Farisi ini hendak mencobai Yesus. Kenapa? Karena orang Farisi ini membawa perempuan yang ketangkap tangan berzina. And by the way, hanya perempuan, laki-lakinya dibebaskan. Saya nggak tahu, mungkin laki-lakinya salah satu dari mereka. Atau bahkan mungkin, saya nggak ngerti deh. Bukan urusan saya, karena ada di Alkitab, jadi saya nggak ngerti. Tetapi perempuan berzina ini dibawa ke depan Yesus. Dibawa ke depan Yesus. Dengan satu tujuan, untuk mencobai Yesus. Kenapa? Karena hukum Musa berkata, barang siapa tertangkap basah berzina, harus dilempari batu sampai mati. Sedangkan hukum kerajaan Romawi, tidak boleh ada orang dihukum sampai mati, kecuali mulai kerajaan Romawi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus terkenal sebagai sahabat orang berdosa. Jadi Yesus diperhadapkan kepada pilihan yang membuat Yesus, kalau dia tolong perempuan berzina ini, berarti dia melanggar hukum Musa. Tapi kalau dia tepatin hukum Musa, dia melanggar hukum kerajaan Romawi, dan dia bukan sahabat orang berdosa. Tapi saya suka respon Yesus. Ketika perempuan berzina itu diperhadapkan sama Yesus. Yesus yang pertama tidak mengutuki perempuan ini. Yesus tidak menghakimi perempuan itu. Bahkan Yesus bilang apa begini? Yang tidak pernah berbuat dosa, lempar batu duluan. Kita tahu yang tidak pernah berbuat dosa hanya Yesus. Amin. Hanya siapa? Yesus. Alkitab katakan mulai dari yang paling tua. Paling tua dia pegang batu yang gede. Paling tua pergi duluan. Kenapa yang tua pergi duluan? Karena yang paling tua banyak titik-titiknya. Saya nggak enak ngomongnya. Karena kan hidup lebih lama. Oh di sini sih orang baik-baik semua. Itu di Zimbabwe. Baru yang muda. Yang muda taruh batu. Jalan. Yesus nggak menghakimi. Yesus nggak mengutuki. Yesus nggak benarkan. Kita harus jelas. Yesus tidak membenarkan perbuatan perempuan itu. Tapi Yesus menunjukkan kemurahan dan belas kasihannya. Yesus melindungi martabat perempuan itu. Lukas 8 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, tidak adakah seorang yang..." Ini terjemahan saya. Saya percaya pasti nada suaranya Yesus tuh lembut. Saya percaya. Saya percaya dia pasti ngomong tuh semi-semi orang Jawa lah. Nggak mungkin apa? Hei perempuan, aha do, aha. Ise keluarmu. Saya percaya Yesus ngomongnya gini loh. Saudara perlu pahamin. Perempuan ini tertangkap basah. Beberapa scholar percaya sebelumnya udah pernah dipukulin. Sebelumnya udah pernah diludahin, dihina. Orang banyak melihat yang paling punya hak, yang paling berhak untuk menghakimi. Hai perempuan. Di manakah mereka? Apa jawab perempuan itu? Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun
tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dengar baik perkataan saya. Allah tidak akan menghakimi selama masa penghakiman belum tiba. Bukan berarti gak ada penghakiman, don't get me wrong. Ada penghakiman, saya percaya itu. Tetapi Allah memberi kesempatan kita untuk bertobat. Perempuan yang berzina itu, Allah adalah hakim. Allah bilang, Yesus bilang, aku gak akan hakimin kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergi. Tapi jangan buat dosa lagi. Allah tidak menghakimi karena Allah tahu dia datang ke dunia. Kedatangannya yang pertama untuk mencari orang berdosa. Kedatangan yang pertama untuk mengampuni. Bahasa gampangnya gini. Ini lagi masa Tuhan memberi kesempatan untuk kita berubah. Ini masa di mana Tuhan memberi kesempatan kita untuk bertobat. Alkitab katakan Allah tidak menghendaki manusia binasa. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Ini masa di mana Allah kasih kita kesempatan. Kalau bahasa kerennya, bahasa negaranya, lagi tax amnesty. Lagi dibikin tax amnesty. Dibuka. Kalau ada yang perlu dilaporin, laporin. Kalau ada yang disembunyiin, bukain. Kalau ada yang gak benar, benerin. Karena ketika masa teks amnesty berlalu, apa yang gak benar akan menghadapi peraturan. Apa yang gak beres akan menghadapi hukuman. Tuhan masih berbelas kasihan. Dia penuh dengan kebaikan. Hari ini dari mimbar ini, izinkan saya menyampaikan ini. Selagi ada kesempatan untuk bertobat, ayo tobat rame-rame. Saya tobat sendiri ya, saya tobat sendiri. Di sini saya berdosa, semuanya orang suci di sini. Selagi ada kesempatan, kita bertobat sama-sama. Amin saudara. Bilang kiri kanan saudara, mumpung masih ada kesempatan. Kita bertobat sama-sama. Kita lihat satu ayat. Sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes 1, 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam. Ini untuk orang yang selalu merasa dirinya paling benar. Ayat ini untuk orang yang suka menghakimi orang lain. Ayat ini untuk orang yang merasa dirinya nggak punya kesalahan. Jika kita mengaku diri kita tidak berdosa, maka kita katakan maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca. Jika kita mengaku, maka ia adalah, sehingga ia akan dan menyucikan kita. Apakah ini kabar baik buat saudara? Apakah ini kabar baik buat saudara? Kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan kita setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. That's why Papa Reaji selalu ngajar. Malam sebelum tidur, selalu jangan pernah lupa. Tuhan, kalau saya ada salah, saya minta ampun. Pikiran, perkataan, perbuatan. Baik yang sengaja atau tidak sengaja, ampuni saya. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh bilang kayak gitu, kita tidur. Kalau tengah malam diambil nyawa kita, melek-melek, kita ketemu Bapa di surga. Jangan amin-amin aja, tidur gak pernah doa lu, amin-amin. Amin. Tidur juga gak pernah doa lu. Tapi kalau habis pukul istri, pak, terus Roh Kudus bilang, ayo minta ampun sama Tuhan. Kan dia yang salah, bukan gue yang salah. Kalau habis ribut sama suami, minta maaf sama suami, minta maaf sama Tuhan. Kan gue yang paling benar, gue gak salah. Tidur,
nggak minta ampun. Oh, diambil nyawanya hari itu. Melek-melek. Ada Tante Lucy. Tante Lucy bilang, so sampai ngana selamat datang di rumah orang, selamat datang. Ini di mana Tante? Oh ini neraka Jo, ayo silakan, ayo. Open house Jo, open house ya. Silakan, bebas Jo, mau pilih kamar yang mana silakan. For ngana, pangana, pakita, pagoda, pastiles, silakan. Ini ketawa-ketawa lu bertobat enggak? Ada orang yang, maaf ya, LGBT. Bukan hanya LGBT tapi punya pacar. Dia seorang pria, punya pacar wanita, punya pacar cowok juga. Bertahun-tahun jalan hidup ganda. Dia pikir, gue gak mungkin diselamatin dan sebagainya. Datang ke Sarbini, diajak temennya. Pokoknya kalau orang baru datang ke gereja kan ketahuan gak baru datang kan. Kalau diam-diam begini kan tuh. Cuman dua kemungkinannya kan. Jemaat baru atau copet gitu aja kan. Ya kan kalau gini. Nah ini copet tuh, mana nih gue ambil nih. Apalagi kan mau lebaran dikit lagi kan. Butuh modal kan. Pas atas penetapan Tuhan dengar khotbah. Nangis. Puji Tuhannya gak berhenti di nangis. Karena kalau cuma nangis doang, air mata bukan tanda pertobatan. Nonton drama Korea juga nangis kok. Jangan bilang, kamu nangis, Roh Kudus menjamah, gak ada. Konseling, ngobrol, dia cerita. Saya hidup di dua dunia. Suka cowok, suka juga perempuan. Saya mau bertobat Pak. Saya mau hidup baru. Dibaptis. Dia ngomong sama cowoknya. Dia juga cowok. Biasalah. Saya enak ngomongnya di sini gak enak. Pokoknya drama lah, pokoknya drama. Mau bunuh diri lah, mau apalah. Saya bilang, kamu bukan penyelamat kehidupan orang lain. Kecuali kamu suster, penjaga pantai. Jadi mau apa terserah. Kamu udah bertobat, tinggalin. Puji Tuhan. Sekarang sedang mempersiapkan pernikahan. Dengan perempuan, lawan jenis. Dan satu kalimat yang dibilang sama saya. Pengampunan Tuhan. Mengubahkan saya. Memberikan saya kekuatan. Saya harus jujur ya, ada orang datang ke gereja tapi gak bertobat. Ada orang datang ke gereja nyanyi. Tapi pulang ngaco lagi. Naik klub lagi. Blue film lagi. Kebangkitan Yesus. Kemurahan rahmat Tuhan. Memberi kesempatan untuk saudara bertobat. Bukan hanya kesempatan, tapi kekuatan untuk menang atas yang namanya godaan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, yang terakhir, kita cepat saja. Kebangkitan Yesus. Rahmat dan anugerahnya. Kemurahan dan rahmat Tuhan. Akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus. Sama-sama bilang sama saya, oleh belas kasihannya, oleh kemurahannya, apa yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin buat saya. Alkitab katakan demikian. Sama-sama kita lihat firman Allah. Lukas 18 ayat yang ke-25. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh daripada yang kita doakan atau seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Markus 9 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Tidak ada
Sekali lagi, tidak ada. Sambil pegang dadamu bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Ketika Yesus bangkit, para perempuan, Maria Magdalena dan para yang ikut Yesus, mereka pergi ke kubur Yesus. Dalam perjalanan mereka berbicara, siapa yang akan gelindingin batu yang besar itu bagi kita? Siapa yang akan membukakan batu yang besar itu bagi kita? Mereka perempuan. Mereka gak punya kekuatan untuk gelindingin batu. Siapa yang akan menyingkirkan pasukan Romawi yang menjaga kubur Yesus? Dan by the way, kubur Yesus diseal oleh seal kaisar. Bahasa sekarang tuh police line. Diseal. Kalau dicopot, hukumannya mati. Jadi ketika mereka berjalan, mereka berpikir, siapa yang akan menggelindingkan batu yang besar itu buat kita? Batu gambaran masalah. Batu gambaran tantangan. Batu gambaran cobaan. Mungkin batu bagimu adalah ekonomi. Mungkin batu bagimu adalah kesehatan. Mungkin batu bagimu, nama batunya mungkin ketakutan. Mungkin batu itu terlalu besar, terlalu hebat dan menutup jalanmu selama ini. Di hari Paskah yang kita baru rayakan kemarin, Yesus mau dan dapat menggelindingkan batu itu bagi saudara. Engkau diciptakan untuk menang atas masalah. Amin. Anak saya berapa waktu yang lalu, dia kasih cookies. Papa bukain, dia udah coba berpuluh-puluh menit. 10, 15 sampai 20. Gak bisa-bisa. Dia datang sama saya, Papa kuat kan? Kuat dong. Tolong bukain. Saya ambil, dia buka 15 menit, saya cuma di bawah 10 detik. Tak, Nina. Terus anak saya bilang, makasih Pak. Saya bilang sama anak saya, kalau ada yang gak bisa kamu buka, datang ke Papa. Papa bisa buka buat kamu. Roh Kudus kasih saya impresi ketika saya ngomong gitu. Roh Kudus bilang gini, bilang sama jemaat, kalau ada sesuatu yang mereka gak bisa lakukan, suruh datang sama Bapa di surga. Bapa di surga dapat melakukannya buat saudara. Amin. Orang yang di kolam Bethesda 32 tahun gak bisa jalan, lumpuh. Yesus datang sama orang itu, bertanya 3 kalimat. Maukah engkau sembuh? Tapi orang yang sudah di kolam itu 32 tahun, dia udah terlalu kecewa, dia udah terlalu pahit. Jadi ketika Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya kemana-mana. Kan harusnya, maukah engkau sembuh? Jawabannya, iya. Betul tidak? Tapi dia jawab, di kolam Bethesda ada 2 hukum. Yang pertama, hukum ketidakpastian. Karena malaikat akan datang setahun sekali. Masalahnya nggak tahu kapan. Jadi disebut ketidakpastian. Hukum yang kedua adalah hukum yang siapa cepat, siapa kuat, dapat duluan. Sudah bisa ngerti maksud saya? Karena kan di lumpuh ini ketika malaikat datang mengguncang kolam itu, siapa yang masuk duluan? Yang pasti nggak lumpuh. Betul apa tidak? Yang pasti yang lebih cepat. Betul apa tidak? Contoh deh altar call di Tiberias. Ya kalau di altar call kan di sini kan medan peperangan kan. Jangan dorong. Padahal dia yang dorong. Jangan tarik tangan Bapak, padahal dia yang tarik. Itu Pak Pariaji kalau pulang tangannya penuh dengan kekerasan dalam gereja. Iya. Penuh. Yesus datang sama orang lumpuh ini bilang, maukah engkau sembuh? Tapi dia bilang gimana begini. Otaknya udah protokoler. Otaknya cuma tahu kolam itu yang nyembuhin. Otaknya tuh udah gimana, terlalu ribet. Sama-sama bilang sama saya, sama Tuhan jangan ribet. Kadang-kadang kalau sama jemaat, Pak tolong doain. Minta doa apa Bu? Aduh gimana ya? Aduh bingung mulai dari mana? Aduh gimana ya? Aduh bingung dari gimana ya? Mulai dari mana ya?
Dalam hati saya, lo aja bingung apalagi gua. Lo aja bingung mulai dari mana, apa kabar gua? Kan harusnya minta doa apa bu? Suami pak, sakit pak, uang pak, masalah pak. Ada banyak orang Kristen sama seperti orang di kolam Bethesda ini. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabnya, saya mau Tuhan. Gak usah pusingin orang lain. Gak usah pedulikan orang lain. Gak usah pedulikan caranya bagaimana. Cukup bilang, kalau Tuhan tanya sama saudara hari ini. Apa yang mau aku lakukan buat kamu? Jangan pikirin yang lain. Sebutkan kerinduanmu sama Tuhan. Kemarin ada beberapa orang saya lihat teman saya di sosial media. Dia taruh fotonya. Foto begini, sertifikat. Sampingnya marketingnya. Tulisannya sederhana tapi memberkati saya. Dia bisa punya rumah. Tulisannya begini. Satu persatu dari mimpi jadi realita. Saya ulang sekali lagi ya. Satu persatu dari mimpi jadi realita. Ada teman saya, supir Gojek. Kadang-kadang suka doain, bro doain dong. Sepi nih, gak ada yang apa dan sebagainya. Berapa waktu lalu, walaupun rumahnya gak ya di ujung lah. Dia kirim foto. Bro, puji Tuhan udah akad. Mau beli rumah, punya rumah. Makasih ya untuk doanya. Pelan sih cara Tuhan. Tapi satu persatu katanya. Tuhan jawab doa saya. Satu persatu. Ada seorang anak muda dari daerah datang ke Jakarta. Berdoa dapat beasiswa ke Inggris. Bergumul dari mulai mimpi, iseng-iseng, coba-coba. Dapat beasiswa di Inggris. Mungkin orang yang nonton hari ini. Dapat beasiswa di Inggris. Belum beasiswanya lulus. Perusahaan-perusahaan di Inggris udah tawarin dia kerja di Inggris. Dari orang susah, orang kampung, orang daerah. Dia bilang sama saya, satu persatu Tuhan jawab doa saya. Kalau engkau punya iman, saya doa satu persatu doamu dijawab oleh Tuhan. Dilepaskan oleh Tuhan. Dilepaskan. Dari doa jadi kesaksian. Dari mimpi jadi kenyataan. Dari dia tertawakan orang bilang gak mungkin, gak bisa. Percaya apa yang tidak mungkin bagi saudara sangat mungkin bagi Tuhan. Kasih kemurahannya ada bagi saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.